pelaku penaburan tidak atau sulit untuk atau sulit ada yang melihat. Nah, akhirnya kita mau mencari bukti-bukti yang lebih mendekati ya ke arah itu. Nah, saudara bisa sekarang membayangkan meja tebel itu luasnya kurang lebih berapa sih? Tebelnya? Tebel yang 54 itu. Luasnya kurang tahu deh Pak. Yang penting ya pasti sih dia bisa muat. Bisa duduknya saya di sini, tangan saya bisa masuk ke depan, begitu. Maksudnya ke depan? Depan mana? Ya kan ini bundar nih. Bundar kan tebelnya itu. Iya. Bisakah tangan saya masuk meloroh ke gelas di sini dan sebaliknya? Bisa. Saya nggak tahu Pak. Loh, masa nggak tahu? Mejanya tahu, bisa Mejanya saudara bayangkan? Iya. Tidak terlalu luas kan? Mejanya? Iya, nggak terlalu luas, tapi kalau saudara menggapai begini bisa? Masa nggak tahu? Sudah berapa lama di sana tadi bertugas? 1 tahun. Orang 1 kali aja datang ke sana bisa tahu lebarnya itu. Bisakah kita masuk tangan dan sebaliknya? Kalau misalkan diri gini bisa. Berapa kurang lebih luasnya? Misalnya ini TB-nya segini ya Pak. Ya. Kalau misalkan kita duduk kayak gini, itu kan cuma sampai tengah aja, tangan kita kayak gini kan. Berdiri. Kalau misalkan diri, kita bisa sampai tebel luar itu. Bisa. Jadi gitu. Nah, itu yang mau saya tanyakan ya. Nah, ini kami lagi perlu sebenarnya mempraktekkan hal ini, tapi kami mau tanya dulu dengan saksi-saksi yang akan dibawakan. Bisa dihadirkan di sini mejanya itu? Mohon izin Bapak. Mengapa kami ingin meja itu dihadirkan? Ya, kami mau ingin secara faktual, ya, letak kopi Vietnam itu ditaruh di, katakan di satu tempat begini. Jadi tidak seperti yang kita lihat kemarin di sini, masih kurang jelas ya. Lalu siapa yang mengantarnya sudah jelas. Kemudian masuk koktail. Yang pengantar koktail juga sudah jelas melihat di mana kopi itu. Hingga akhirnya datang lagi pegawai, kita baca di sini di rekonstruksi dan fakta yang sudah kita dengar. Ada seseorang pegawai namanya kalau nggak salah Ahmar, mau membersihkan itu gelas yang sudah kosong, koktail itu, dan sementara dia masih melihat ada di situ utuh kopi. Itu loh, sudah posisi encer esnya. Nah, ketika datang Hani sama Mirna, korban, ya kan? Itu di mana letaknya? Kopi itu masih di sinikah atau sudah bergeser seperti yang dikatakan Hani? Berada di posisi antara si Mirna dengan Hani. Nah, ini kemarin belum terungkap karena hanya hitungan menit ketika datang si Marlon kalau nggak salah jalan-jalan melihat ada kunyit semacam seperti kunyit ya, kuning, ngomong sama Rosi. Ini yang saya terangkan ini sudah hasil daripada keterangan saksi ya. Balik dia ke sebelah sebentar, sudah pingsan si korban. Sementara sebelumnya mereka sudah kibas-kibas. Hani bilang itu kocok langsung minum pakai sedotan, langsung terjadi masalahnya. Terkait dengan itu kami pingin mohon kepada ketua majelis, tempat meja itu barang bukti bila perlu kursinya itu ditaruh di sini. Karena pada saat datang
Mirna sama Hani mau masuk ke sebelah kanan, si Jessica sudah duduk di situ, supaya akhirnya datang ke sini si Mirna sama Hani. Akhirnya disinilah letaknya mereka. Terjadi pergeseran. Tolong bisa tidak dihadirkan sekarang itu? Mohon izin majelis, bahwa posisi meja dan kursi yang setengah lingkaran itu menjadi satu dengan lantai, kemudian sofa di meja 53, 54 dan 55 itu juga permanen dan terhubung dengan kayu menjadi satu gitu. Artinya berarti itu harus dilakukan pemotongan ataupun pelepasan meja yang dari Minimal meja yang bundar ada tidak sekarang? Dijadikan barang bukti itu. Nah, apalagi bawalah ada di sini sekarang supaya kita praktekkan di sini. Kalau yang di sini kemarin masih kurang puas saya, kecuali sudah terang benderang persoalan itu loh. Ini tugas jaksa itu. Banyak cara untuk membuktikan ini, tidak semata-mata air yang hilang, pipet, semua cara. Saudara sebenarnya harus lebih greget di situ. Ya, gimana? Bisa dihadirkan sekarang mejanya, meja aja. Kami mohon waktu Pak untuk menghadirkan itu. Di samping itu mungkin Atau pemeriksaan tempat. Tapi karena bagaimana yang mulia? kami mengusulkan pemeriksaan setempat juga majelis. Tapi perlu diingat, kalau ke sana banyak gangguan. Selain keamanan harus dijaga, kemudian akan terganggu Cafe Olivier. Jadi di sana kita lihat nanti semua permasalahannya. Kalau yang sudah diterapkan kemarin di sini, bisa yang di CCTV bisa kami kurang menggigit ya, kurang konkret. Tapi kalau sudah nanti di sana, nah itulah persoalannya, itulah fakta. Ya, bagaimana? Izin yang mulia. Memungkinkan memang akan lebih baik apa pemeriksaan setempat jadwalnya mungkin sebelum Olivier atau Grand Indonesia buka, itu di bawah jam 10 supaya nanti lebih sepi. Itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk sidang selanjutnya. Tapi kalau untuk hari ini informasi yang kami dapatkan meja itu sudah nyatu dengan lantai. Jadi memang harus dibongkar, dibor dan segala macam. Kalau tempat duduk itu menyatu dengan tembok di belakang itu 3, 53, 54, 55.